Halo dan selamat datang di episode 4 dari Get Good. Nah, di episode ini full gue bakal testing lawan beberapa orang dan beberapa jenis deck yang beda-beda. Nah, kebetulan lawan pertama gue di sini adalah Dimpol. Jadi deck listnya masih sama dengan episode sebelumnya. Jadi ya langsung aja shout out untuk TCG Club di UMN. Keren loh ini, di universitasnya ada kayak UKM. UKM-nya itu card games, jadi seru banget dan gua diperbolehkan untuk datang tes deck sambil ngerekam. Jadi ini musuh pertama gua, Dimpol, ini masih shuffle ya sambil gue cerita tentang decknya juga nggak masalah. Oke. Yap, dan gue jalan duluan di sini. Nice. Oke, nah turn awal sih nggak ada yang signifikan kayak biasa. Dan di sini untung gue jalan duluan karena kalau lawan force jalan kedua agak merepotkan. Dan di sini turn 2 gue eksplosif banget. Dia dapat damage tapi bukan trigger, damage bukan trigger lagi, dan ya minimal gue udah buang satu grade Dayusha-nya. Oke, dia right Cosmobic. Dan kita lihat dia mau ngapain sekarang. Ya jadi rush gue benar-benar jalan, apalagi sayang banget tapi ya gue nggak ada Algosnya kabur ke damage. Dan gue ada satu di tangan, jadi gue kayak nggak terlalu takut. Dan dia taruh si Tiger, dari Tiger itu kalau hit retire 1. Gue mikir kalau hit retire 1 terus rear guardnya bakal gue guard, jadi gue cuman kayak rugi 1, gue nggak masalah. Nah dia nanya skill dan yap, pilihan tepat berhasil dan itu gue guard. Dan sekarang giliran gue right duluan, Naval Gazer, gue taruh Algos. Oke, itu turn paling bagusnya gue. Nah itu serangan pertama, Algos serang tengah. Kenapa gue nggak serang samping? Karena ya kalau misalnya dapat trigger ya udah sih kayak sekarang. Dan gue serang samping, terus itu gue serang tengah. Gue mikir kalau misalnya dapat front, semuanya jadi break even, jadi dia tetap harus ngeguard 5000, tapi enggak, gue dapetnya draw trigger, nggak masalah. Gue mikir ini gue harus taruh mana nih, kayak paling bagus itu gue taruh Algos minimal 1 serangan dan gue dapet front di sini ya. Ini kalau misalkan ada suaranya tuh reaksi yang nonton kayak oh gitu, tapi dia dapet 2 trigger di sini, jadi nggak ada yang bisa nyerang. Ya sayang sekali, itu 20 cuman Algos doang yang bisa nyerang. Dan ya kita lihat dia guard, karena kalau misalkan dia nggak guard masuk ke 5 damage, dan dia guardnya harus kayak gitu. Bentar ya, dan dia guardnya harus kayak gitu, jadi ya sangat disayangkan. Dia right Dayusha dan dia lagi mikir gimana caranya untuk hit 35.000 biar dapat double crit. Nah gue juga mikir buat guard pakai shield yang seadanya, soalnya perfect guardnya mau gue simpen nanti. Itu lagi mempertanyakan tuh powernya berapa. Kalau nggak salah itu 25 2 3 ya 35 38 ya, pokoknya dia ada 2 crit sekarang. Kalau dia taruh tengah baru dapat crit, jadi tadi nggak ada crit dan dia kebetulan dapat. Gue dapat front 1 ya untuk ngelawan double triggernya, jadi triggernya jago banget. Tapi nggak apa-apa, draw heal too strong. Dia balik lagi damage 3 dan gue masuk ke damage 4. Gue agak was-was di sini, gue turunin penguin. Ya, gue mikir si Lazarus bisa nyerang Die Dragon, jadi nggak apa-apa. Serang tengah lagi, dia guard lagi. Nah itu 22 doang, sayangnya dia 13, base-nya 13. Ya dapat trigger tapi gue serang Die Dragon. Udah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuman gue mikir apa gue pakai skill penguin di sini untuk unflip. Ya gue pakai. Nah next turn gue mikir kalau misalkan dia jadi Great Dayusha, di sini gue bakal agak kewalahan ya. Dan kayaknya dia bakal, nah dia pakai skill Daymarin ya itu ya. Jadi gue harus guard pakai 2 hand. Dan ya dia rest belakangnya untuk plus 10.000. Ini gue lagi guard seadanya biar gue nggak buang-buang perfect guard.
Oke, itu 2 ya. Nah, dia dapat draw trigger lagi di sini. Tapi nggak apa-apa. Gue masih mikir, oke, masih ada next turn. Gue turunin dagger. Dan ini serangan pertama gue. Kalau dia dapat trigger di sini, ya serangan gue nyaris nggak ada efek sama sekali. Itu nggak bisa nyerang, tapi nggak apa-apa. Gue wave aja, wave 2, biar Naval Gazer efeknya jalan. Cek nggak dapat, dan dia nggak dapat juga. Nah, jadi di sini gue bisa push, serang lagi. Hand size-nya jadi super tipis di sini. Sekarang giliran dia, handnya 2, ada 1 perfect guard kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah di sini di tangannya belum ada Great Dayusha. Jadi dia turunin draw-nya untuk pump. Ya, nah di sini gue harus perfect guard. Tapi gue mikir gue perfect guard harus buang apa? Gue mikir kayak kalau gue buang Riptide apa yang terjadi? Dan gue buang Basil. Soalnya gue mikir Riptide walaupun dia restand ya, Riptide di tangan Riptide gue buang juga sama aja, shield gue nggak cukup. Jadi kalau dia restand ya gue harus no guard. Nah tapi dia dapat waktu cek, dan ya udah gue nggak bisa ngapa-ngapain, jadi gue terima. Dia dapat heal, balik lagi damage 4. Aduh capek banget, tapi nggak apa-apa. Gue mikir ini last chance gue untuk menang, karena gue nggak kuat lagi diserang sama Great Dayusha dengan force sebanyak itu di serangan pertama, dan gue nggak pakai skill. Ntar gue lagi mikir itu serangan kedua apakah gue boost ataukah enggak. Gue boost aja soalnya gue mau restand si Algosnya. Ini masih ada 2 serangan. Nah di sini kalau misalkan ya gue dapat draw front, gue pede banget dia nggak kuat. Tapi gue dapat double trigger di sini, dan dia kayak juga tetap gak kuat dengan double trigger ini. Oke, kita lihat ceknya apa. Dia nggak dapat trigger. Oke, itu 39. Guard 39 itu harus di guard lebih deh 20.000. Jadi dia nggak kuat, dan dia dapat heal di sini. Oh my god. Kacau banget. Heal damage 6. Dan itu cuma 32 doang. Jadi dia pasti bisa guard di sini. Oh my god. Capek banget. Sekarang giliran dia lagi. Kita lihat apa yang dia lakukan. Kalau dia restand lagi, kayaknya gue bener-bener nggak bisa ngeguard. Jadi gue berharap dia benar-benar nggak ada, dan dia turunin draw triggernya. Oh nggak, kalau nggak salah dia turunin draw triggernya atau lagi. Mungkin dia mikir gue lawan gue juga Axel Aqua Force, ngapain gue. Jadi dia gituin. Dia mungkin mikir dia bisa dapat Great Dayusha lagi. Terus kan itu plus 10.000 rear guard-nya ya. Jadi powernya gede. Nah sekarang gue mikir, apa gue guard atau enggak guard? Gue bisa guard, tapi kalau dia restand tetap aja gue kayaknya mati. Soalnya di tangan gue cuma ada 1 perfect guard. Apalagi kalau dia dapat crit gitu kan. Tapi dia nggak dapat, dan dia nggak bisa restand juga. Jadi ya nggak sia-sia sih, gimana ya, strategi gue untuk nyimpen draw trigger ya lumayan lah. Dia nyerang Algos, gue mikir cuma 10.000 doang gue bisa intercept, atau gue biarin Algosnya mati. Nah ini gue, kalau nggak salah gue intercept deh. Ya, gue intercept, gue save Algos. Siapa tahu gue dapet penguin kan, double penguin gitu, tapi enggak lah. Ini serangan pertama Algos, dan gue mati. Wah gue happy banget. Ya, nah ini game berikutnya ngelawan Kagero. Kebetulan Kageronya masih TD nambah dikit ya, jadi bisa dibilang ya selevel lah ya sama deck gua. Ya di sini nggak gue cepetin karena juga cepet gameplaynya. Jadi kita lihat aja. Sekarang kita masih reshuffle, masih redraw, dan ya. Jadi setelah ini ya tentunya jangan duluan. Satu. Dan kebetulan gue jalan duluan lagi lawan Force, jadi ini advantage banget buat gue. Dan seperti biasa raid pertama nggak ada yang signifikan. Gue raid dagger karena gue pikir ya 7.000 ntar lawan Force nggak gitu berasa, dan dia dapat crit serangan pertama itu sakit banget bagi gue. Tapi nggak apa-apa karena gue mikir oke, gue bisa rush di sini dan gue bakal rush.
Gue turunin ya semi rush lah, turunin 2 rear guard. Serang lagi dan kayaknya dia guard di sini. Oh, dia no guard. Oke, dia no guard. Nah, sekarang giliran dia. Hand size-nya tebel ya, walaupun dia no guard. Mungkin dia butuh 2 CB, entahlah. Kita lihat dia mau ngapain sekarang. Bellicosity dan Ermo. Oke. Sekarang dia serang tengah. Gue no guard dulu dan dia sayangnya nggak dapat crit. Terus untuk rear guard, gue mikir kalau gue no guard di sini damage gue 4 dan serangan DO itu bakal sakit, jadi gue guard. Karena untuk sementara gue kalau nggak salah nggak ada perfect guard di tangan. Jadi gue turunin Algos. Nah ini turunin Riptide. Gila, Riptide jago banget. Nah karena dia masih di grade 2, jadi rush Naval Gazer gue bakal sakit banget. Dan dia cek nggak dapat. Gue serang lagi 10.000 shield. Walaupun hand size-nya tebel, gue yakin bisa ngabisin hand size dia. Jadi ya pede aja. Apalagi dia nggak dapat trigger ya. Gue sih berharapnya nggak dapat lagi. Dan dia dapat sayangnya. Tapi nggak apa-apa. Naval Gazer serang plus 10.000. Jadi walaupun dia dapat trigger, gue masih bisa hit. Dan itu Riptide powernya gede banget. Jadi gue masih bisa hit. Dan gue bisa bunuh Armor Dragon Knight-nya pakai Algos. Terus dia guard pakai 15.000, itu 2 trigger ya, 2. Nah, gue dapat front di sini. Oke, kalau gue dapat 1 trigger lagi, gue bisa tembusin, tapi sayangnya enggak. Tapi nggak apa-apa karena berarti triggernya break even dan serangan gue tetap rush yang sakit banget. Jadi kita lihat di sini hand size yang tebel itu bakal gue habisin. Dia berharap dapat trigger lagi biar serangannya jadi nggak terlalu sakit. Dia guard cuma 5.000. Nah ini serangannya itu sakit banget, 42.000. Oh my god. Ya dia drop perfect guard di sana. Nah sekarang giliran dia. Dia right DO kalau nggak salah. Bukan. Oh ya dia right yang dari TD. Sayang sekali. Ya walaupun right DO gue di tangan gue ada perfect guard sih. Jadi gue mikir kayak oke, no problem. Dan sekarang kita lihat karena gue nggak ada back row, dia nggak bisa pakai Nehalem serang shotgun mati. Sekarang pertanyaan gue, apakah gue harus guard atau enggak? Gue takut double crit, jadi gue perfect guard di sini. Nah dia dapat crit dan armornya plus 5.000 lagi karena rear guardnya ya karena skill. Dan 2 damage gue mau terima soalnya gue mau pakai combo Algos. Jadi sekarang giliran gue dan dengan hand segitu damage 5, gue yakin gue bisa menang turn ini. Jadi gue turunin dan gue kalau nggak salah drawnya perfect guard lagi itu disitu. Serangan Algos pertama 10.000 shield. Dia bisa terima pakai double intercept atau dia heal. Harusnya sih jangan heal ya. Ya dia double intercept, serang, restand, dan gue masih ada 1 CB buat siapa sih? Basil. Jadi walaupun dia dapat heal pun dengan hand 2 kayak gitu nggak mungkin bisa menang kecuali dia dapat double heal. Dan gue dapat front. Oke. Ya, ini gue yakin banget dia heal pun dia nggak menang. Set. Oh, dan dia nggak heal. Ya, nice. Ya, sekarang gue ngelawan Tachikaze. Tachikaze ini salah satu deck Axel yang bisa dibilang menurut gue nyaris sempurna ya. Soalnya kadang deck Axel itu kan hand size-nya tipis ya. Tapi dia bisa kayak pakai gauge, terus gauge-nya itu taruh tangan. Bright Tops tuh dengan cost gigit 1 gigitan makan Bright Tops bisa plus 2 gitu. Ambil 2 gauge ke tangan. Jadi ini dan itu dari segi hand size. Terus juga dari segi powernya tinggi banget. Ini bahkan mendekati force menurut gue. Terus dia juga ada damage dealer. Gue nggak ngerti kenapa deck ini belum topping. Maksud gue nggak sesering itu toppingnya. Ya jadi kita lihat di sini gameplaynya gue cepetin karena bener-bener lama. Ya Bright Tops dapat gauge di situ. Ya ngejelasin tentang gauge. Terus gue terima damage dan itu ada skill juga lagi sambil dibaca. Dia gigit Bright Tops, terus skill Bright Tops CB 1 ambil 1. Nah itu kita lihat di situ dia gigit 1 draw 1, terus Bright Tops ambil 1. Jadi dia draw 2 untuk gigitan 1. Dia plus 1. Gila jago banget. Let's check ya. Sekarang gue right. Gue panggil itu terus mikir kayak kalau misalnya gue dapat trigger dia nggak dapat.
pukulannya bakal sakit, damage-nya 3. Tapi dia dapat heal dan gue nggak bisa mukul, jadi ya itu gue serang aja wave. Ya agak sial sih dia dapat heal, tapi ya udah nggak apa-apa. Nah itu dia ride, terus panggil siapa tuh namanya, Deathrex ya, Deathrex atau Gigarex sih kalau nggak salah, yang di Axel Circle itu Deathrex deh. Nah terus itu skillnya kasih semua rear guard gauge, arm gauge, terus powernya tinggi nggak jelas, jadi ya jadi gue no guard di situ. Gue nggak ngerti. Terus dia dapat draw lagi, nggak lagi sih, dapat draw dan gue dapat heal, jadi gue plus 10.000. Itu lumayan banget untuk defense untuk turn ini. Soalnya kalau enggak pasti damage gue bakal habis-habisan. Nah terus dia pakai skill Savage, kasih ke Bright Tops. Kayak dia bakal gigit lagi pakai Deathrex, terus Bright Topsnya ngambil 2. Dan itu kayaknya dia gila, itu plusnya enak banget. Tuh digigit, dia pilih salah satu, dia pilih 2, gue terima damage. Gila ya. Oke. Nah sekarang giliran gue ride Naval Gazer, terus taruh Algos. Ini panggil Riptide juga, ini turn ini gua combo utama gua. Dia nggak dapet trigger, serang lagi nggak dapet. Naval plus 10.000, resistance Algos, terus plus 3k si siapa itu, Dagger. Nah sekarang handnya tebel banget itu, aduh gila ya. Dia lagi mikir mau guard kayak gimana. Dia nanya powernya berapa, 22.000 ya, karena dia base 12 juga, jadi walaupun coba ya di 0 sama dia, gua dapat Gondika sama draw trigger. Itu gue lagi mikir gue kasih mana. Oke, gue kasih Dagger 19 serang. Ya gue nanya hand size, gue mikir mau serang Deathrex nya, tapi enggak lah, udah 19 serang tengah dulu aja, nanti aja yang gede, serang yang gede. Nah soalnya tuh powernya gede banget tuh, jadi harus disingkirin awal-awal sebisa mungkin. Terus itu dia terima damage lagi. Damage-nya sekarang udah 4 dan gue ngerasa kayak oke, selama gue selamat turn ini mungkin gue bisa push damage 5 dan hand size-nya bisa gue abisin. Itu hand size-nya tebel banget sekarang. Dan oke, dia panggil lagi, ada satu lagi di tangan. Di sini gue agak was-was. Yep. Nah sekarang dia lagi mikir gue turunin apa. Dia turunin itu, taruh gauge 1. Ya sejauh ini sih masih, menurut gue masih nggak ini ya, nggak terlalu timpang banget gamenya. Terus Savage dia soul charge arm gauge lagi, serang VG nya semua unit dapat gauge lagi, dan karena belum 5 dia jadi nggak bisa pakai skillnya. Dia dapat crit di sini, terus dia dapat front double trigger. Nah ini menurut gue ini yang bikin gue mati ya, double triggernya. Gue dapat Justin Bieber, dapat double trigger maksudnya. Jadi ya front triggernya lumayan ke break even, tapi tetap aja karena serangannya gede-gede semua, nggak jelas itu. Nah sekarang dia lagi mikirin mau kayak gimana naruh arm gauge nya. Jadi boost skill, taruh dua-duanya ke sebelah sana. Dan gue tahu Deathrex nya bakal powernya gede nggak jelas, jadi Deathrex nya pasti gue no guard. Nah jadi gue usaha di sini untuk ngeguard ya, walaupun gue ada perfect guard. Gue mikir perfect guardnya bisa gue pakai next turn kalau misalkan gue masih hidup. Nah itu taruh situ semua. Ini dia nge-push, dimakan yang itu. Oke, nah di sini ada misplay, soalnya Deathrex itu makan rear guard gue juga harusnya, tapi di sini misplay dan dia lupa untuk makan rear guard gue, dan gue juga lupa efeknya untuk makan rear guard gue sendiri. Itu gue no guard di situ. Tapi kayaknya nggak gitu ngaruh ya, paling kalau dia makan Algos ya agak ngaruh dikit lah ya, cuman ya misplay, sayang banget. Nah sekarang gue lagi mikir apakah gue mau push buat menang turn ini atau enggak. Jadi Penguin gue kasih 5.000 ke depan, terus habis itu gue timpa sama Riptide. Soalnya gue mikir kalau misalkan nih dengan hand dia yang segitu, damage dia 4, gue dapet front trigger, gue pasti menang. Kayak gue yakin banget. Soalnya satu front trigger itu untuk 2 Riptide itu nyaris harusnya tuh dia nggak kuat. Jadi Naval Gazer serang, resistance. Nah ini lagi mikirin powernya berapa. 22, terus Dagger plus power. Nah itu dia lagi misahin
dia ada double intercept untuk Algos. Tapi kalau misalkan gue dapet front trigger, otomatis ya hand segitu aja tuh nggak cukup gitu. Nah ini gue cut karena gamenya lama banget. Nah di situ dia guard 1 trigger dan sayangnya gue sama sekali nggak dapat. Aduh, sayang banget. Ya dia bisa intercept, terus itu cuman 3-2, dia bisa guard dan nah itu arm gauge-nya lupa dibuang. Dan itu serangan gede banget dan dia ada perfect guard. Gue nggak nyangka masih ada tangannya, tapi ya. Dan handnya sekarang cuman 2 ya. Gue mikir gue udah nyimpen perfect guard sekarang. Apakah gue bisa ngeguardnya? Dan kayaknya dia turunin semua deh, seingat gue. Ada 2 bright tops itu. Yap. Nah, di sini Gigarex-nya itu loh, powernya tuh nggak jelas, gede nggak jelas. Jadi kalau nggak salah powernya plus berapa gitu. Dan dia dapat front lagi di sini. Feeling gue kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kalkulasiin ya, tanpa front trigger itu dia nggak bisa bunuh gue. Soalnya itu cuman ceban. Bright Tops itu cuma bisa serang Algos. Terus Rex-nya itu plus noban 40.000. Nggak tahu deh bisa guard apa enggak. Tapi yang jelas ini hand gue jadi abis nggak jelas di sini. Ya feeling gue bisa sih, feeling. Nah karena itu cuman segitu ya gue guard aja. Jadi gue guard, no guardnya lagi di Death Rex. Terus dia nggak bisa pakai skill karena nggak ada soul. Jadi cuman 2-2. Ya front triggernya sih yang bikin gue kalah. Ya itulah gamenya. Sedih banget. Oke, sampai sini dulu videonya dan di episode berikutnya, kemungkinan episode terakhir, gue bakal coba ikut turnamen dan ya kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Terus gue bakal ya menjelasin overall review dari decknya yang udah gue mainin selama 4 episode ini. Nggak tahu deh, mungkin nggak tahu bakal terakhir apa enggak. Mungkin gue bakal review di 1 episode tambahan khusus buat reviewnya. Jadi ya udah, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa episode berikutnya. Dadah.